Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala mulki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Asyhadu Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam pembahasan ilmu. Kita di sini akan sama-sama mengkaji atau melihat hukum-hukumnya Allah dalam Quran yang sesuai yang sudah ditafsiri oleh Imam Jalaluddin dalam kitabnya Tafsir Quranul Azim bil Imamaini Jalalain. Di mana hari ini kita akan bersama-sama membahas satu ayat dari surah An-Nisa, yaitu ayat 11, di mana ayat ini menerangkan tentang pembagian harta waris. Adapun asbabun nuzul dari ayat ini diterangkan ada dua riwayat yang mengatakan dua riwayat yang berhubungan tentang asbabun surat ini. Adapun riwayat yang pertama itu ketika Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq berkunjung ke rumah yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Ketika itu Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq datang untuk bertakziah. Setelah itu ditanyakan kepada Nabi bagaimana tentang harta waris yang ditinggalkan oleh mayit. Nabi Muhammad menjawab, berikan kepada anak-anak dari mayit. Lalu turun ayat ini. Adapun riwayat yang kedua atau asbabun nuzul yang juga menjadi kemungkinan dari asbabun nuzul ayat 11 ini, yaitu ketika istri dari Sabit Al-Qais yang meninggal ketika berperang dalam perang Uhud bersama Rasulullah, dan istrinya beliau itu mengadu kepada Rasulullah bahwasanya anak-anaknya itu terlantar karena harta dari Sabit itu diambil semuanya oleh paman dari anak-anak tersebut. Nah, semua hartanya diambil, maka tidak ada tinggalan satu peser pun bagi mereka, bagi istrinya atau anak-anaknya tadi. Maka untuk hidup kedepannya itu mengalami kesulitan yang sangat. Lalu di sini turunlah ayat ini untuk memberitahu kepada kita semua tentang bagaimana membagi harta waris yang benar. Adapun ayatnya yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unthayain. Allah mewasiatkan kepada kamu semua, yaitu memerintahkan kepada kita semua dalam urusan-urusan wasiat untuk anak-anakmu yang laki-laki itu seperti halnya dua anak perempuan. Ida ijtima'ta ma'hu falahu nisfu ma walahu man nisfu wa in kana ma'hu wahidatan falaha thuluth walahu thulutsani wa in faradat jazaman. Di sini diterangkan bahwa ketika anak laki-laki dan anak perempuan, maka laki-laki mendapat 2 kali lipat, dan ketika anak laki-laki dan perempuan itu bertemu, maka seorang perempuan mendapatkan 1/3 dan satu anak laki-laki mendapatkan 2/3, sehingga pas satu kesempurnaan dalam jumlah total dari waris. Dan ketika hanya seorang anak laki-laki, maka harta warisnya itu diberikan semuanya kepada anak laki-laki tersebut. Fa in kunna auladun nisa faqad nataini falahunna thulutsu ma tarok. Jikalau anak-anak dari mayit itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka anak-anaknya mayit itu 2/3 dari tinggalannya mayit. Ayat di sini itu tidak mengandung pengertian bahwa 2 anak perempuan itu mendapatkan 2/3 karena jumlah mereka 2 ketika disejajarkan dengan laki-laki. Di sini hanya mengingatkan bahwa hanya ketika anak-anak dari mayit itu perempuan, jumlahnya lebih dari 2 atau lebih dari 2, maka bagian dari mereka semua itu 2/3.
in kanat wahidatan falaha nisfu. Namun jika anaknya tadi cuma hanya satu perempuan, maka baginya itu setengah dari apa yang ditinggalkan oleh mayit. Wali abawaihi wali kulli wahidin minhuma sudus mimma taraka in kana walahu walad. Jika mayit itu mempunyai ahli waris berupa ayah dan ibu, di sini itu ibu, maka bagi ibu itu 1/6 jikalau mayit itu mempunyai anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan di sini diterangkan biwaladin waladu ibni wa bil abi jadun. Adapun anak cucu itu sama halnya atau bisa menggantikan kedudukan anak jika anak itu tidak ada, seperti halnya kakek itu mengganti kedudukan dari ayah ketika tidak ada ayah. Fa'ilam yaku walahu wali wawari fa'ilam yaku walahu waladu wari tahu abawahu paling ummi. Di sini jika tidak ada anak, maka bagi perempuan itu seperti bagi ibu itu sepertiga setelah pembagian kepada istri atau suaminya, dan bagi ayahnya itu sisa dari pembagian yang tadi sudah dibagikan kepada istri atau suami, lalu sepertiga untuk ibu. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Namun jika ada saudara-saudara dari mayit, maka bagi ibunya itu 1/6. Saudara-saudara tersebut baik laki-laki ataupun perempuan. Di sini karena saudara-saudara maka bukan satu saudara. Bagi laki-laki dan perempuan berarti bagi laki-laki itu satu saudara, bagi perempuan itu berarti lebih dari satu. Ayat diteruskan imparti wasiyati yusi biha audain. Tadi pembagian tadi bagi anak, bagi suami, istri, bagi ayah, ibu, saudara-saudara yang lainnya itu ketika setelah bagiannya wasiat atau setelah ditunaikannya wasiat yang diwasiatkan oleh si mayit, atau di sini audaini atau utang-utang dari mayit itu sudah terlaksana. Watak di sini diterangkan alaihi watakdimu wasfiyatu ala daini wa in kanat muakhiratun anhu fil wafa'i ihtimamil biha. Lebih baik didahulukan wasiat daripada utang karena ditakutkan bahwa wasiat itu terlupakan. Nanti kalau wasiatnya tidak terlupakannya, nanti mungkin dibagi atau dibahas dalam kitab-kitab faraid atau kitab-kitab waris yang lain. Apa hukum wa abna hukum la tadru ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Anak-anakmu, bapak-bapakmu sekalian itu tidak diketahui, tidak dilihat ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Di sini Allah memberitahukan bahwa pembagian ini itu secara benar oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu lebih mengetahui daripada manusia. Jikalau kita berkata tentang mana yang lebih manfaat antara bapak dan anak, maka itu hal yang membingungkan karena itu akan terjadi sedangkan kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya. Ini Allah memberi pesan kepada kita, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an fi dunya wal akhirah fadona an abnahu an fa'alahu fayatihu mirasu
mirata fa yakunul abu anfa'a bil aksi wa innama alimi bidzalika Allahu farada lakum mirat fardatan minallah. Di sini tadi diterangkan bahwa kita tidak tahu bahwa mana yang lebih manfaat, hanya Allah yang lebih mengetahuinya. Maka wajib bagi kita itu mengikuti hukumnya Allah. Fardatan minallah. Innallaha kana aliman bi khalqihi. Di sini terangkan karena Allah itu mengetahui dengan segala ciptaannya, maka lebih terperinci. Salah satu yang disampaikan oleh Grand Syekh Muhammad As-Sayyid Grand Syekh Al-Azhar itu mengatakan bahwa tentang di sini, tentang ayat ini, pembagian laki-laki dan perempuan itu menunjukkan bahwa merasionalkan apa perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Di sini juga memberitahu pada kita bahwasanya tentang laki-laki dan perempuan itu berbeda secara perlakuan atau secara kehidupan, di mana laki-laki itu dibebani kewajiban untuk menafkahi seorang istri atau beberapa istri atau beberapa anak. Maka beban dari laki-laki itu lebih berat. Adapun perempuan itu bebannya hanya untuk dirinya sendiri. Adapun bagaimana jika perempuan itu mandiri atau yang lain-lain, itu dibahas lebih lanjut dalam hal yang lain. Tapi di sini diterangkan bahwa pembagian ini itu sebagai rasionalisasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Adapun kita harus mengetahui secara benar, secara yakin bahwa Allah itu hakiman bima dabbarahu lahum ayul lam yazil muttasifan bidzalik. Allah itu zat yang hakim, yang bijaksana. Maka harus kita pahami bahwa kemampuan manusia, pendapat manusia itu terbatas, sedangkan pendapat Allah itu pasti benar. Maka kita sebagai umat Islam, sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala perincian di dunia ini, sebaiknya mengikuti apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Adapun dalam kitab Faraid yang disampaikan oleh, yang dikarang oleh saya Bunur Jazuli Narawi Anaid, man tarodo bil maksiati maksiatun, di mana ketika ada orang yang saling ridho akan maksiat dalam bab ini tentang waris tidak sesuai dengan hukumnya Allah, maka dia tergolong dalam orang-orang yang telah melakukan maksiat kepada Allah. Mungkin cukup sekian dari pembahasan yang tadi disampaikan dalam hal ini ayat 11 tentang bagian-bagian yang diberikan kepada ahli waris. Untuk itu dalam pembagian hal ini kita diwajibkan untuk mengetahui pembagian-bagian tersebut. Salah satu yang diterangkan kepada kita tentang hukum-hukum dari faraid ini, pertama kita harus tahu dulu bahwa hukum itu ada yang wajib, ada yang wajib dalam artian fardu, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah, ataupun ada yang lain-lain. Dan di sini faraid ini atau pembagian waris ini itu sangat penting, dimana pentingnya itu karena untuk menyamakan persepsi antara manusia satu dengan manusia yang lain, dimana dalam kitab yang sama Faraid Abaya Jazuli itu menerangkan bahwa ada sebuah hadis dimana ilmu itu akan diangkat. Yang paling pertama diangkat itu faraid, ilmu tentang pembagian harta waris ini. Karena contohnya di sini tadi yusikumullahu fi auladikum lil dzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi laki-laki itu 2 kali lipat daripada perempuan. Maka pembahasan yang paling umum di sekitaran kita ketika tidak
menginginkan hal itu, terutama dari pihak perempuan yang mengatakan bahwa tidak semua perempuan itu bergantung pada laki-laki, dan tidak semua laki-laki mempunyai kewajiban atau kemampuan untuk menafkahi perempuan atau halnya istri atau anak-anaknya. Sekarang banyak sekali perempuan yang bekerja, perempuan yang bukan menafkahi dalam artian dikenakan kewajiban untuk memberi uang makan, kehidupan bagi keluarganya, tapi dia memberikan apa yang telah dia kerjakan, dan setelah bekerja mendapat gaji itu diberikan untuk menghidupi keluarga. Bagaimana hukumnya seperti itu? Maka untuk menjawab hal-hal itu kita pakai ayat ini tentang tadi yang disampaikan di ayat-ayat yang tadi terakhir, la tadru ayyuhum aqrabu lakum naf'an, dan innallaha kana aliman hakiman. Jadi perempuan tadi yang bekerja dan laki-laki yang tidak mempunyai kemampuan untuk menafkahi atau menutup segala kebutuhan dari keluarga, nah pasti seorang perempuan itu tidak menerima tentang pembagian tersebut, bahwasannya laki-laki itu 2 kali lipat dari perempuan. Untuk mencegah hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kita berupa ilmu tentang pembagian harta waris. Karena pembagian harta waris di sini untuk tadi seperti yang dikatakan Grand Sheikh Al-Azhar, untuk merasionalkan perbedaan laki-laki dan perempuan. Dalam kasus yang disampaikan di awal tentang asbabun nuzul dari ayat ini, tentang istri dari Thabit bin Qais, kayak tadi seorang perempuan, anaknya kecil-kecil. Nah, maka seorang paman tadi yang merupakan saudaranya merasa mempunyai hak lebih besar, karena pertama dia sudah dari kecil bersama dengan si Madin. Yang kedua, karena dia merasa lebih berhak karena dalam adat atau tradisi jahiliyah Arab Saudi itu laki-laki berkuasa atas perempuan, dan perempuan tidak mempunyai hak sama sekali. Dan termasuk anak kecil itu tidak mendapatkan apapun. Ketika dia sudah besar, mereka mendapatkan, tapi kalau masih kecil tidak. Tapi di sini itu tidak ada keterangan yang serupa dari pendapat jahiliyah tadi, dan jahiliyah ini itu tersebar di mana-mana, dalam artian ego manusia dalam menginginkan harta waris, harta yang cuma-cuma, harta yang dibagikan kepada keluarganya, maka mereka saling berebut. Kayak tadi istri dari Al-Qais mengatakan, maka kedua anak ini dari Thabit Al-Qais tidak akan pernah menikah karena hidupnya tidak akan layak. Ketika hidupnya tidak layak, tidak akan menikah, maka dia akan menjadi beban bagi hidupnya sendiri dan bisa kemungkinan menjadi budak. Nah, ini sangat berbahaya karena kehidupannya setelah ditinggal oleh bapaknya tidak mendapatkan apa-apa, menjadi kesengsaraan. Padahal usaha dari bapaknya, dalam hal ini Thabit Al-Qais, itu sudah mengumpulkan harta, sudah melakukan kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya. Harta yang tadi sudah dikumpulkan bertujuan untuk anak-anaknya, istri-istrinya. Nah, maka pembagian ini itu harus jelas, harus pasti, sesuai dengan kebenaran, dan kebenaran itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari hal ini. Marilah kita bersama-sama untuk lebih menekankan diri kita tentang syariat dari Islam, khususnya untuk diri kita sendiri. Untuk orang lain ya dilihat dulu mana kemudaratan yang mungkin akan besar dari hal-hal syariat tersebut. Untuk itu keraskan diri kita terhadap syariat untuk diri kita, untuk kebaikan diri kita, karena kita tahu ilmunya.
marilah kita bersama-sama kembali belajar tentang faraid, karena tadi disampaikan bahwa faraid ini akan hilang ya, ilmu-ilmu yang akan hilang awal. Dan kewajiban kita, apalagi seorang santri, seorang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mempelajari ilmu fikih dan yang berkaitan dengan agama, maka wajib bagi kita, dalam artian wajib fardhu kifayah, untuk menerangkan kepada lingkungan kita yang tidak tahu tentang harta waris. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Moga-moga kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari. Allahumma fiq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.